Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Walau sempat panas selama pasca perhitungan suara hasil Pilpres hingga bergulirnya persidangan Mahkamah Konstitusi atau MK. Perhatian publik kembali tersita di sela momen penetapan paslon Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jika paslon Ganjar Mahfud tak tampak batang hidungnya, namun dengan sikap legowo paslon Anies Amin terlihat hadir. Dalam momen tersebut Anies Cak Imin tampak begitu akrab dengan pemenang Pilpres terpilih Prabowo Gibran. Bahkan Prabowo sempat memeluk tubuh Anies setelah selesai pidato dalam prosesi acara tersebut. Mereka juga terlihat bersalaman dan saling tertawa hangat satu sama lain. Hal ini tentu cukup membingungkan publik sebab jika menengok ke belakang, tensi hubungan mereka tak hanya memanas selama putaran Pilpres 2024. Love-hate relationship mereka bahkan sudah terjalin sejak 1 dekade silam. Pada Pilpres 10 tahun silam, Anies Baswedan berada dalam barisan tim kampanye pemenangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala. Ia berperan langsung sebagai juru bicara atau jubir tim pemenangan kampanye Jokowi JK. Untuk menghadapi tim ses paslon Capres dan Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Saat itu Anies menyatakan menerima tawaran masuk dalam tim pemenangan Jokowi JK karena bertekad mendukung orang baik di pemerintahan. Saat menjadi tim kampanye, Anies membuat formula kampanye putih untuk membalikan kampanye negatif dari kubu lawan. Dilansir dari sejumlah sumber, Anies sempat menuding program Prabowo Hatta banyak yang hampir sama dengan visi misi Jokowi JK. Anies juga pernah mengkritik gaya promosi Prabowo yang acap kali jor-joran mengeluarkan iklan di media massa. Upaya Anies dan tim pemenangan Jokowi saat itu ternyata sukses. Jokowi JK berhasil memenangkan Pilpres 2014. Sukses dan andil memenangkan Jokowi JK, mantan rektor Universitas Paramadina itu kemudian ditunjuk Jokowi menjadi salah satu deputi kantor transisi yang bertugas menyiapkan proses peralihan pemerintahan. Pemilihan ini disebut Jokowi karena rekam jejak Anies. Di kantor transisi, Anies memegang bidang kesejahteraan rakyat. Ia bertugas mengkaji program andalan Jokowi JK yakni Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Anies kemudian ditunjuk menjadi Mendikbud dan dilantik pada 27 Oktober 2014. Pada saat perkenalan, Anies bersama kabinet kerja di halaman istana sehari sebelum pelantikan. Jokowi bahkan memuji Anies yang dikenal aktif berperan di dunia pendidikan. Namun sayangnya Anies kemudian dicopot oleh Jokowi dalam reshuffle kabinet jilid 2, 27 Juli 2016. Menurut keterangan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, meski berkinerja baik, Anies dicopot dari Kabinet Kerja lantaran tak melakukan gebrakan yang cepat selama menjabat sebagai Mendikbud. Usai terkena reshuffle dari posisi menteri, nama Anies tak serta-merta hilang dari peredaran. Suami Ferry Farhati itu lantas mengikuti seleksi penyaringan calon gubernur DKI Jakarta yang diadakan oleh Partai Gerindra. Meski pernah berada di kubu lawan politiknya semasa Pilpres 2014 lalu dan pencalonannya sempat menimbulkan gejolak di internal Partai Gerindra. Namun Prabowo melihat hal yang lain dari Anies. Menurut dia, Anies merupakan sosok yang lolos penyaringan ketat dari Partai Gerindra. Prabowo kemudian mengajak PKS untuk mengusung Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno untuk maju di Pilkada DKI 2017. Pasangan ini melawan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Silviana Murni dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok Jarot Saiful Hidayat. Pada pidato deklarasinya, Prabowo mengakui Anies memang bukan kader Gerindra atau PKS. Tetapi kedua partai ini menegaskan bakal cagup dan bakal cawagup tidak harus kader. Niat Gerindra dan PKS hanya mencari figur terbaik untuk warga Jakarta. Pasangan Anies Sandi berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan 2 putaran. Salah satu loyalis Prabowo Subianto, Haikal Hasan, belakangan mengungkapkan bahwa di balik kemenangan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Prabowo sampai harus menggadaikan tanahnya demi membantu biaya operasional kampanye Anies selama Pilkada 2017 tersebut. Kemesraan Anies dan Prabowo masih berlanjut hingga Pilpres 2019. Mereka masih berada dalam satu barisan.
Prabowo ketika itu berpasangan dengan Sandiaga Uno yang sebelumnya mengundurkan diri dari kursi wakil gubernur. Meski namanya tak masuk dalam struktur Timnas Prabowo Sandi, namun Anies sempat hadir dalam kampanye akbar Prabowo Sandi di Stadion Gelora Bung Karno pada April 2019. Anies sempat berpelukan dengan cawapres Sandiaga di panggung kampanye akbar. Anies juga disebut sebagai salah satu dari hanya 4 kepala daerah yang mendukung paslon Prabowo Hatta dibanding paslon Jokowi Ma'ruf yang disebut didukung hingga 30 kepala daerah. Belakangan Anies membuat pengakuan jika sebelum Sandiaga maju sebagai pendamping Prabowo. Pada 2019 lalu ia menyebut ditawari Prabowo menjadi cawapresnya. Namun saat itu ia menolak karena ingin fokus menyelesaikan 5 tahun masa jabatannya sebagai gubernur. Pada Pilpres 2024, Prabowo dan Anies kembali pisah jalan. Kini mereka menjadi lawan sepadan setelah masing-masing diusung oleh sejumlah partai sebagai calon presiden. Prabowo Subianto didukung oleh partai yang didirikannya Gerindra bersama Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, hingga Partai Garuda dan Gelora. Sementara Anies yang non-partisan didukung oleh Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat. Majunya penggagas program Indonesia Mengajar itu sebagai lawan Prabowo membuat sejumlah pihak menuding Anies tidak elok berpolitik, karena melawan sosok yang membawanya meraih suksesi di Pilkada DKI. Tak jarang ada yang menyebutnya sebagai pengkhianat, apalagi setelah beredar narasi jika Anies melanggar perjanjian yang dibuatnya bersama Prabowo. Dalam perjanjian yang dimaksud tersebut, Anies mengakui dan komitmen tak akan maju sebagai capres ketika Prabowo mengikuti kontestasi Pilpres. Namun menurutnya konteks itu berlaku pada Pilpres 2019. Anies pun menekankan bahwa janji itu sudah dituntaskan bersamaan dengan selesainya tugas dirinya di DKI Jakarta pada 2022 lalu. Dengan begitu, ia menegaskan tak ada lagi keharusan untuk memenuhi janji tersebut di Pilpres 2024. Hingga ia merasa tak melanggar janji apapun saat harus melawan Prabowo di Pilpres 2024. Sebelumnya dalam wawancara dengan Najwa Shihab saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies pernah mengatakan bahwa dirinya tidak akan melawan Prabowo yang maju sebagai capres. Saya menegaskan, saya tidak ingin menjadi orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Jika memang beliau masih maju jadi capres, ujar Anies pada 2018 lalu. Usai seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 ditolak MK, Anies Baswedan untuk pertama kalinya memberikan ucapan selamat bertugas pada Prabowo Gibran. Hari ini kami menyatakan bagi kami proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua, kata Anies. Anies juga bicara soal pandangannya terhadap sosok Prabowo. Dia menilai sampai saat ini meyakini Prabowo sebagai seorang patriot. Beliau seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Pak Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, ucapnya. Selanjutnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengaku siap untuk bertemu dan berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Anies menekankan lawan di dalam pemilu dan Pilpres merupakan teman dalam berdemokrasi. Baginya, definisi lawan dan musuh merupakan dua hal berbeda. Diksi musuh lanjutnya merupakan sesuatu yang saling menghabisi, sementara lawan adalah saling menguatkan satu sama lain. Bagi Ayah Mutiara Baswedan ini, semua pihak yang berpartisipasi dalam Pilpres 2024 lalu adalah anak bangsa yang berjuang bersama untuk menghadirkan perubahan dan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan, jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman demokrasi, ujarnya. Lihat hal ini, Anies berpesan untuk semua pihak bersama-sama menjaga demokrasi. Ia pun berkeinginan nantinya ada transisi kekuasaan yang berjalan dengan baik. Pernyataan Anies yang menyebut jika Prabowo adalah teman demokrasi, kini membuat publik menilai jika Anies terbuka untuk bergabung dalam pemerintahan. Pada awak media, Anies menuturkan pertanyaan apakah ke depan ia akan ikut gerbong Prabowo Gibran hanya akan ia jawab seraya menunggu momentum atau peristiwa. Jadi pertanyaan itu akan saya jawab ketika ada peristiwanya. Kalau hanya berandai-andai, saya tidak akan jawab, sahut Anies. Yang bisa dipastikan Anies saat ini, ia masih percaya pada jargon yang ia usung saat Pilpres 2024, yakni gerakan perubahan.
Menurut Anies, gagasan perubahan jauh lebih besar dari sekedar urusan di dalam dan di luar kabinet. Ia pun tak bergeming saat satu persatu partai pengusungnya seperti Partai Nasdem dan PKB memberi sinyal merapat ke barisan pemenang Pilpres. Kalian sendiri setuju nggak nih jika Anies akhirnya gabung ke pemerintahan atau sebaliknya konsisten berada di luar penguasa?